Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini guna melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kami selaku mahasiswa setia Tridharma Nusantara, yang dimana tugas yang diberikan oleh pemangku penggarap perusahaan yaitu Ibu Dr. Siti Ramla SEMAK. Salam serta salawat kita sandungkan kepada baginda Rasulullah SAW. Ialah Nabi yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang kita lihat ini. Adapun pembagian materi yang telah diberikan kepada kami yaitu anggaran produksi. Poin-poin yang akan kami sampaikan diantaranya: yang pertama, definisi penganggaran; yang kedua, format anggaran produksi; yang ketiga, anggaran produksi untuk lebih dari 1 bulan; dan keempat, kebijakan tingkat produksi; terakhir, stabilisasi produksi. Sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur selaku ketua kelompok yang dengan NIM 2111081, Priyadi 211100111, Muhammad Akbar dengan NIM 2111025, Supriyadi 2111038, Abdul Jalil Siki dengan NIM 2111022, Munira 2111024, Maria Mediana Jelita 2111075, Morin Oktabrina 2221011, Fahira Sulham 2221021. Definisi anggaran produksi. Anggaran produksi adalah anggaran yang disusun untuk menentukan jumlah barang jadi yang harus diproduksi oleh suatu perusahaan. Untuk dapat menyusun anggaran, ada pun data dan informasi yang harus diperlukan, yaitu ada estimasi jumlah unit barang yang jadi yang akan dijual pada periode mendatang. Kemudian ada estimasi jumlah barang jadi pada akhir periode anggaran. Kemudian yang ketiga, estimasi jumlah persediaan barang jadi dari awal periode anggaran. Jumlah persediaan barang jadi yang diestimasi di awal periode adalah estimasi persediaan barang jadi yang tersisa pada periode sebelumnya. Jadi jumlah yang akan diproduksi diperoleh dengan menggunakan jumlah penjualan dalam unit dari persediaan akhir barang jadi dengan persediaan awal barang jadi. Selanjutnya ada format anggaran produksi, di mana dalam format anggaran produksi itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama ada penjualan, yang kedua ada persediaan barang akhir, yang ketiga ada jumlah barang yang dibutuhkan, yang keempat ada persediaan barang awal, dan yang kelima jumlah produksi. Di mana informasi tentang jumlah unit yang direncanakan dijual pada periode anggaran itu diperoleh dari anggaran penjualan. Selanjutnya, informasi persediaan akhir barang jadi diperoleh dari kebijakan pengadaan persediaan yang ada di perusahaan. Biasanya, tingkat persediaan akhir barang jadi yang ingin disimpan oleh perusahaan itu dihubungkan dengan penjualan barang jadi untuk bulan berikutnya. Selanjutnya ada jumlah unit yang rencananya akan dijual ditambahkan dengan unit dalam persediaan akhir barang jadi akan menjadi total unit barang jadi yang dibutuhkan selama satu periode anggaran. Selanjutnya, jumlah persediaan awal barang jadi dapat diperoleh dari persediaan akhir barang jadi tahun lalu. Persediaan akhir barang jadi satu periode akan menjadi persediaan awal barang jadi periode berikutnya. Dan yang terakhir ada jumlah unit barang jadi yang akan diperoleh dalam satu periode anggaran diperoleh dengan mengurangi jumlah barang jadi yang dibutuhkan dengan persediaan awal barang jadi. Kemudian pada anggaran produksi untuk periode lebih dari 1 bulan. Jika perusahaan ingin menyusun anggaran produksi yang mencakup periode dalam waktu lebih dari 1 bulan, maka terdapat 2 hal penting berikut yang harus kita perhatikan. Pertama itu persediaan akhir barang jadi di 1 bulan akan menjadi persediaan awal baru di bulan berikutnya. Sebagai contoh, persediaan akhir barang jadi bulan November pada tahun 2008 akan menjadi persediaan awal untuk bulan Desember berikutnya pada tahun 2008.
Yang kedua ada persediaan akhir barang jadi di bulan terakhir dalam satu periode akan menjadi persediaan akhir juga pada barang jadi anggaran untuk anggaran produksi periode tersebut. Semisalnya jika anggaran produksi dibuat untuk bulan Juli, anggaran pada bulan Agustus dan September, maka persediaan akhir bulan September akan menjadi persediaan akhir barang jadi untuk anggaran produksi yang mencakup 3 bulan tersebut, diantaranya ada bulan Juli, Agustus, dan September. Maka dari sebaliknya persediaan awal di bulan pertama pada bulan Juli itu sendiri dalam anggaran produksi akan menjadi persediaan awal untuk anggaran produksi 3 bulan, yaitu antara bulan Juli, Agustus, dan September itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah tingkat produksi. Ada 2 kebijakan yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk menentukan jumlah barang yang akan diproduksi, yaitu kebijakan stabilisasi tingkat produksi dan kebijakan stabilisasi tingkat persediaan. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama itu adalah kebijakan stabilisasi tingkat produksi. Dalam penyusunan anggaran produksi untuk periode anggaran lebih dari 1 bulan, perusahaan sering ingin memiliki produksi yang sama untuk setiap bulannya. Pertimbangannya adalah yang pertama itu perusahaan ingin memperoleh biaya produksi yang sama untuk setiap bulannya. Yang kedua, jumlah pegawai pabrik cenderung tetap setiap bulannya. Maka jumlah produksi setiap bulan yang stabil akan lebih cepat digunakan. Dan yang terakhir, mesin akan berproduksi lebih efisien jika tingkat produksi barang stabil setiap bulannya. 2. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan berbeda dengan kebijakan stabilisasi produksi yang menginginkan tingkat produksi barang jadi yang sama untuk setiap periodenya. Kebijakan stabilisasi persediaan dapat diterapkan untuk perusahaan yang tidak menginginkan tingkat persediaan berfluktuasi secara berlebihan setiap periode yang tercakup dalam anggaran. Kebijakan stabilisasi tingkat persediaan juga menjamin bahwa kenaikan atau penurunan persediaan terjadi secara bertahap dalam setiap periode. Perusahaan yang memiliki ruang penyimpanan persediaan yang terbatas atau menghadapi biaya sewa gedung yang tinggi cocok untuk menerapkan kebijakan ini. Contoh 2, menyusun anggaran multibulan. PT Sejati Indah Nakana sedang menyusun anggaran produksi untuk produk roti yang akan dihasilkan pada kuartal ketiga dari bulan Juli sampai September tahun 2016. Berikut adalah rencana penjualan untuk 3 bulan tersebut. Untuk bulan Juli sebesar 7.000 roti, untuk bulan Agustus sebesar 8.000 roti, dan September sebesar 10.000 unit roti. Adapun persediaan awal dan akhir direncanakan tetap di angka 1.000 unit. Berikut adalah contoh anggaran produksinya. Pada penjualan bulan Juli sebesar 7.000, untuk bulan Agustus 8.000, dan September 10.000. Totalnya itu ada 25.000. Persediaan barang jadinya tetap di angka 1.000 unit. Untuk jumlah barang yang dibutuhkan dihasilkan dari penjualan ditambah dengan persediaan barang akhir. Maka pada bulan Juli didapatkan sebesar 8.000 unit, bulan Agustus sebesar 9.000 unit, dan bulan September sebesar 10.000 unit dengan total 26.000. Untuk persediaan barang awal tetap di angka 1.000 unit. Dengan jumlah produksi dari total 3 bulan tersebut adalah jumlah barang yang dibutuhkan dikurangi dengan persediaan barang awal, yaitu 26.000 dikurang dengan 1.000, hasilnya tetap 25.000. Anggaran produksi dengan stabilitas produksi. Metode ini digunakan untuk perusahaan atau manajemen yang sangat memperhatikan kestabilan produksi. PT ABC memiliki rencana penjualan 1 tahun 4.000 unit, terbagi dalam triwulan yang penjualan triwulan 1, 2, 3, dan 4 adalah sebagai berikut. 1.030 unit, 1.000 unit, 1.000 unit, dan 970 unit. Persediaan awal 120 unit dan persediaan akhir 80 unit. Berdasarkan uraian di atas, anggaran produksi dapat disusun sebagai berikut.
Anggaran penjualan ditambah dengan persediaan akhir sama dengan jumlah barang yang tersedia. Kemudian dikurangi dengan persediaan awal sama dengan rencana produksi. Dalam menyusun anggaran produksi dengan pendekatan stabilitas produksi, maka produksi setiap triwulan sebesar 3.960 dibagi 4 sama dengan 990 unit. Jadi, tiap-tiap triwulan divisi pabrik harus memproduksi 990 unit. Halo guys, oke sekarang kita masuk pada anggaran produksi stabilisasi persediaan. Nah, anggaran produksi merupakan suatu perencanaan mengenai jumlah produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Anggaran produksi dibuat oleh perusahaan untuk menentukan jumlah yang akan diproduksi pada periode tertentu. Di dalam anggaran produksi terdapat rincian mengenai jumlah produk atau kuantitas, jenis produk atau kualitas, dan kapan akan dilaksanakannya produksi itu sendiri. Ya kan kamu nanya, bukan saya yang bertanya. Jumlah produk yang akan dijual akan mencerminkan pendekatan yang berbeda, yaitu kebijaksanaan tingkat produksi yang akan menekankan pada stabilitas produksi persediaan yang mengembang. Dan jika kebijaksanaan ditekankan pada penjualan, maka pengendalian tingkat persediaan yang mengembang. Kombinasi keduanya akan memunculkan produksi dan persediaan akan berubah dalam waktu batas tertentu. Oke teman-teman, untuk lebih memahami anggaran produksi stabilisasi persediaan, kita masuk pada latihan keempat. PT SIN sedang menyusun anggaran produksi untuk produk roti yang akan dihasilkan pada kuartal keempat, Oktober hingga Desember 2016. Berikut adalah rencana penjualan untuk 3 bulan tersebut. Bulan Oktober, November, Desember. Penjualan pada bulan Oktober adalah 8.000, November 12.000 dan Desember adalah 10.000. Adapun persediaan awal pada bulan Oktober sebesar 4.800 dan rencana persediaan akhir bulan Desember sebesar 7.200 unit. Masuk kepada langkah pertama adalah memasukkan angka-angka dalam soal ke dalam tabel. Anggaran produksi PT Sejati Indanakana periode bulan Oktober hingga Desember 2016. Nama produk adalah roti MO. Pada bulan Oktober, November, dan Desember diperoleh penjualan atau unit adalah sebesar pada bulan Oktober adalah 8.000, November 12.000 dan Desember adalah 10.000. Persediaan barang akhir adalah 7.200 unit dan diperoleh persediaan barang awal adalah 4.800. Nah, masuk pada langkah kedua adalah membuat tabel pembantu di sebelah kanan, yaitu tabel total. Lalu jumlahkan seluruh data yang ada. Oke, kita lanjut saja pada tabel periode bulan Oktober hingga Desember 2016 pada anggaran produksi pada roti MO. Pada bulan Oktober, November, dan Desember, seperti yang kita ketahui adalah penjualan pada bulan Oktober hingga Desember adalah 10.000, November 12.000 dan Desember adalah 10.000, diperoleh total 30.000 unit. Hingga kita pada persediaan barang akhir adalah masih sama 7.200 unit. Kemudian pada persediaan barang total, persediaan barang awal adalah 4.800 unit. Kemudian melengkapi isian pada tabel total. Seperti yang kita ketahui, pada anggaran produksi PT Sejati Indanakana diperoleh pada bulan Oktober, November, dan Desember adalah totalnya adalah 30.000 unit. Persediaan barang akhir adalah 7.200 dan jumlah barang yang dibutuhkan adalah 37.200 unit. Hasil 30.700 unit diperoleh dari penjumlahan persediaan barang akhir dan jumlah barang yang dibutuhkan. Kemudian pada persediaan barang awal diperoleh 4.800. Jumlah barang yang dibutuhkan adalah 37.200 unit, dikurangi pada persediaan barang awal sehingga diperoleh jumlah produksi adalah 32.400 unit. Baik, kita masuk pada langkah keempat, yaitu kurangi persediaan akhir dengan persediaan awal. Lalu bagi dengan jumlah bulan peramalan. Diperoleh 7.200 dikurang 4.800 dibagi 3 sehingga hasilnya adalah 800. Lalu jumlahkan angka ini dengan persediaan awal pada bulan selanjutnya. 4.800 ditambah 800 diperoleh 5.600 dan 5.600 ditambah 800 sama dengan 6.400. Lalu kita masukkan pada tabel anggaran produksi PT Sejati Indanakana pada bulan Oktober, November, Desember dengan total 30.000 unit.
Seperti yang kita ketahui, pada persediaan barang akhir adalah 7.200 unit dan jumlah yang barang yang dibutuhkan adalah 37.200 unit. Kemudian pada persediaan barang awal kita jumlahkan 800 unit, di mana kita peroleh 4.800 unit ditambah 800 sesuai yang dijelaskan tadi di atas adalah sama dengan 5.600, dan 5.600 ditambah 800 diperoleh 6.400, sehingga total yang diperoleh pada persediaan barang awal adalah 4.800 unit. Angka yang sama pada jumlah produksi tetap kita peroleh adalah penjumlahan dari jumlah barang yang dibutuhkan adalah 37.200 unit dan persediaan barang awal adalah 4.800, kemudian kita kurangi adalah 32.400 dan jumlah produksi yang diperoleh adalah 32.400 unit. Kita memasuki langkah terakhir adalah langkah kelima. Lengkapi peramalan tiap bulan mulailah dari bulan Desember. Nah, anggaran produksi pada PT Sejati Indah Nakana sesuai yang diperoleh adalah pada bulan Oktober, November, Desember. Bulan Oktober diperoleh penjualan 8.000 unit, bulan November diperoleh 12.000 unit, dan bulan Desember diperoleh 10.000 unit, sehingga memperoleh total pada penjualan pada bulan Oktober hingga Desember adalah total adalah 30.000 unit. Nah, persediaan barang akhir diperoleh 5.600. Hasil tersebut diperoleh dari persediaan barang awal ditambahkan dengan jumlah persediaan akhir dengan persediaan awal lalu dibagi dengan bulan peramalan yaitu 800. Kemudian angka yang tadi adalah 4.800 ditambah 800 sehingga diperoleh persediaan barang akhir adalah 5.600 unit, dan 5.600 unit ditambahkan 800 unit sehingga diperoleh pada bulan November adalah 6.400 dan bulan Desember diperoleh 7.200 unit. Hasil 7.200 unit juga diperoleh dari angka persediaan barang akhir pada bulan November yaitu 6.400 ditambah 800 sehingga diperoleh persediaan barang akhir pada bulan Desember adalah 7.200 unit. Kemudian menjumlahkan penjualan unit dan persediaan barang akhir. Pada bulan Oktober kita memperoleh penjualan adalah 8.000 dan persediaan barang akhir adalah 5.600 sehingga diperoleh jumlah barang yang dibutuhkan adalah 13.600 unit. Pada bulan November penjualan diperoleh 12.000 unit dan persediaan barang akhir 6.400 unit sehingga diperoleh jumlah barang yang dibutuhkan adalah 18.400 unit. Sedangkan pada bulan Desember diperoleh penjualan adalah 10.000 unit dan persediaan barang akhir adalah 7.200. Kemudian kita jumlahkan sehingga memperoleh jumlah barang yang dibutuhkan adalah 17.200 unit. Kemudian kuartal setiap bulan Oktober hingga Desember jumlah barang yang dibutuhkan setiap bulan adalah pada bulan Oktober mendapatkan hasil total 13.600 unit, November 18.400 unit, dan Desember adalah 17.200 unit. Kemudian kita kurangkan pada barang awal, persediaan barang awal yaitu 13.600 dikurangi pada persediaan barang awal adalah 4.800 sehingga diperoleh jumlah produksi pada bulan Oktober adalah 8.800. Kemudian pada bulan November jumlah barang yang dibutuhkan adalah 18.400 unit dikurangi dengan persediaan barang awal adalah 5.600 unit sehingga diperoleh jumlah produksi adalah 12.800 unit. Kemudian pada bulan Desember persediaan jumlah barang yang dibutuhkan adalah 17.200 unit dikurangi dengan persediaan barang awal adalah 6.400 unit sehingga diperoleh jumlah produksi adalah 10.800 unit. Nah, jumlah produksi setiap bulan kita totalkan pada bulan Oktober, November, dan Desember 8.800 ditambah pada bulan November 12.800 ditambah pada bulan Desember 10.800 sehingga kita peroleh pada jumlah produksi adalah 32.400. Itu sesuai dengan total dengan apa yang telah terjadi pada
peramalan tiap bulan bahwa total yang diperoleh dari total penjualan hingga persediaan barang dan jumlah barang yang dibutuhkan setiap peramalan pada total 30.000 unit ditambah 7.200 sehingga diperoleh 37.200 dikurangi 4.800 dan hasilnya adalah 32.400 unit. Oke, baik teman-teman, seperti itulah anggaran produksi stabilisasi persediaan yang telah kami sampaikan. Semoga teman-teman bisa memahami lebih lanjut apa yang telah kami paparkan. Thank you for watching and God bless you. Terima kasih.